Solusi terakhir apa? Apa Bapak Ibu biasanya? Terus ada masalah, baik itu masalah perselingkuhan, masalah ekonomi yang kurang baik, masalah karakter yang tidak cocok satu sama lain. Nah, biasanya solusi terakhir apa Bapak Ibu? Yang biasanya terjadi. Solusi terakhirnya adalah biasanya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mengapa kita harus yaitu mengikuti pimpinan Tuhan dalam melewati hari-hari kita, atau di dalam setiap harapan-harapan kita, di dalam setiap rencana kita? Apa yang menjadi alasannya bagi saya dan bagi kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi alasannya mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah tersimpan di hati kita. Mengapa kita atau mengapa saya harus mengikuti yaitu pimpinan Tuhan? Apa yang menjadi alasannya? Nah, Bapak Ibu, di dalam teks yang telah kita baca ada beberapa alasan. Bapak Ibu, di sana yang pertama Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah mengapa kita harus yaitu mengikuti pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap perencanaan kita di tahun ini adalah yang pertama, ayat yang ke-8 bagian A. Apa di sana dikatakan Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Bapak Ibu, kita ingat ini. Alasan pertama, mengapa saya dan kita semua mengikuti pimpinan penyertaan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan adalah karena sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Program kita bukanlah program Tuhan. Program Tuhan bukanlah program kita. Itu artinya Bapak Ibu secara sederhana. Bapak Ibu, bom atom. Ini judulnya Bapak Ibu, bom atom. Bapak Ibu pernah dengar bom atom? Pada tahun 1940-an sampai dengan 1941, manusia merancang yang namanya bom atom. Bapak Ibu masih ingat itu? Kita barangkali pernah mendapatkan di sekolahan ya. Kalau saya di SD sudah pernah mempelajari, pun juga di SMP gitu ya, tentang satu hal yang sangat dahsyat luar biasa dampaknya tentang satu nama ini, yaitu bom atom. Itu pada tahun 1940-an sampai dengan 1941 itu dirancang bom atom ini Bapak Ibu. Itu dirancang adalah untuk, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kedamaian bagi dunia. Jadi menghapuskan yaitu peperangan. Nah, itu adalah salah satu alasan mereka membuat yaitu atom itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, itu hanya sebagai rancangan manusia saja. Kita melihat bahwa pernah juga dijatuhkan di mana? Nagasaki, Hiroshima. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa sampai detik hari ini masih terus apa? Ada perang di mana-mana. Antara Ukraina dengan Rusia dan Israel dengan Hamas. Belum selesai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana manusia. Mereka menciptakan sesuatu yaitu untuk mendatangkan katanya, itu pemikirannya. Rencananya adalah supaya melenyapkan peperangan di seluruh dunia, tetapi menghadirkan damai sejahtera. Nah, itu adalah rancangan manusia. Tetapi kita diingatkan kembali Bapak Ibu, di dalam tema kita pada pagi hari ini, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Rancangan manusia bukan rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, suami dan istri. Bapak Ibu, kita secara khusus ini yang sudah berkeluarga. Ketika muncul permasalahan, problem, barangkali pergumulan yang begitu bertubi-tubi yang dihadapi oleh keluarga atau suami istri di dalam pernikahannya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa antara suami
dan istri itu ada begitu banyak sekali yang dialami dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Ya, barangkali mungkin visi misi yang berbeda. Bapak Ibu, ada suami istri di sini yang visi misinya berbeda. Yang istri punya visi misi bagian A, suami punya visi misi yang berbeda. Barangkali juga ada perbedaan pendapat, atau barangkali sama-sama keras Bapak Ibu. Tidak ada, hanya saling mengalah antara suami dengan istri. Atau misalnya masalah ekonomi di dalam keluarga, atau masalah misalnya perselingkuhan di dalam keluarga. Tetapi ada begitu banyak persoalan antara suami istri. Bapak Ibu, biasanya kalau ada masalah yang terus-menerus dialami oleh suami istri, solusi terakhir apa? Apa Bapak Ibu biasanya? Terus ada masalah, baik itu masalah perselingkuhan, masalah ekonomi yang kurang baik, masalah karakter yang tidak cocok satu sama lain. Nah, biasanya solusi terakhir apa Bapak Ibu? Yang biasanya terjadi. Solusi terakhirnya adalah biasanya apa? Bercerai. Itu adalah solusi terakhir bagi suami istri yang sering terjadi. Dan hal ini Bapak Ibu tidak tertutup kemungkinan terjadi di tengah-tengah gereja. Saya melihat satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang senior, sudah melayani puluhan tahun. Dia menceritakan bahwa sejak dia menjadi seorang pendeta, dia sudah memberkati pernikahan lebih daripada 50 pasangan. Tetapi dia mengatakan bahwa ada sekitar 7 lebih yang gagal di dalam pernikahan itu. Akhirnya mereka apa? Love-nya terpisah Bapak, terbagi 2. Perceraian terjadi. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai di dalam keluarga kita, teman-teman kita, dan terlebih untuk kita sendiri. Saya percaya tidak terjadi di tempat ini ya. Amin. Besar-besar aminnya Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Supaya itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Nah Bapak Ibu, ini sering sekali terjadi yang menjadi solusi terakhir bagi keluarga-keluarga. Dan apalagi yang bukan di kalangan Kristen Bapak Ibu. Langganan mereka itu sudah hal biasa bagi mereka. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan arahan bagi kita bahwa menyelesaikan persoalan itu yang berkenan kepada Tuhan. Karena perceraian, Tuhan sangat membenci hal demikian. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini adalah rencana manusia. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali dalam satu tema kita pada pagi hari ini. Dalam poin kita, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Bapak Ibu, makanya penting sekali bagi saya dan bagi kita semua untuk mengikut pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, mari kita sama-sama mengikuti pimpinan Tuhan. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang diungkapkan oleh Ayub di dalam ujian dan pencobaan yang begitu besar dia alami. Satu ayat firman Tuhan yang dia ucapkan demikian, Bapak. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Kita baca Bapak Ibu satu bagian firman Tuhan ini. Kita baca 1, 2, 3, ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Bapak Ibu masih ingat apa pencobaan dan ujian yang dialami Ayub? Wah, barangkali kita mengatakan hari ini, Pak, saya begitu sulit sekali. Saya susah sekali. Tidak sebanding apa yang dialami oleh Ayub. Sama sekali tidak sebanding. Dia kehilangan hartanya. Padahal dia orang terkaya di zamannya loh. Pada saat itu. Dia kehilangan itu semua. Bahkan semua anak-anaknya mati. Bang. Bahkan pun istrinya disuruh, kutukilah Allahmu itu.
Tetapi apa kata Ayub? Masa kita terima yang baik saja daripada Tuhan? Tidak mau menerima yang... Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita diingatkan kembali. Tetapi di ending terakhir ayat firman Tuhan katakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Kata aku tahu itu dia mengerti. Dia paham betul bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Akhirnya keadaan Ayub dipulihkan secara total. Kekayaannya dikembalikan, anak-anaknya diberkati, dan Tuhan katakan bahwa anak-anaknya adalah tidak ada yang sebandingin sebelum-sebelumnya. Yang begitu, rupawan. Bapak Ibu, kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa rancangan kita, rancangan Tuhan. Nah, itu poin yang pertama adalah alasannya mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Untuk melewati setiap minggu, setiap bulan, bahkan tahun ini. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.